Sejarah baru Serie A, Liga Milan versus Como berpotensi digelar di Australia. Serie A, kasta tertinggi sepak bola Italia, sedang menjajaki kemungkinan untuk menggelar pertandingan antara AC Milan dan juga Como di luar negeri. Jika terrealisasi, laga ini akan menjadi pertandingan resmi Liga Eropa pertama yang dimainkan di luar benua. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan 7 hingga 8 Februari 2026. Kota Perth di Australia Barat disebut sebagai lokasi yang sedang dipertimbangkan untuk bisa menjadi tuan rumah laga bersejarah tersebut. Thomas Tuchel ingin latih timnas Inggris hingga Euro 2028. Thomas Tuchel langsung kerasan jadi pelatih timnas Inggris. Tuchel berharap bisa menangani The Three Lions hingga tahun 2028. Tuchel dikabarkan betah berada di kursi pelatih tim Tiga Singa dan membuka peluang untuk tetap bertahan lama di sana. Tuchel ingin menjajal Euro 2028 bersama timnas Inggris. Bursa transfer Premier League memanas, 8,8 triliun rupiah melayang di paruh awal. Bursa transfer Liga Inggris musim panas ini mencatatkan rekor awal dengan total belanja mencapai 400 juta pound sterling. Angka ini tercapai sebelum bursa resmi dibuka lagi pada tanggal 16 Juni nanti. Belanja awal sekitar 400 juta pound sterling atau sekitar 8,8 triliun rupiah merupakan hal yang mencolok di Liga Inggris musim ini. Jumlah tersebut jauh melampaui pengeluaran awal-awal klub di Liga top Eropa yang lain. Trent Alexander-Arnold pakai nomor punggung 12 di Real Madrid. Trent Alexander-Arnold tak lagi bisa memakai nomor punggung kesayangannya yakni 66 di Real Madrid. Kabarnya Trent Alexander-Arnold akan memakai nomor punggung 12. Trent tidak bisa lagi mengenakan nomor punggung 66 sebab La Liga mengharuskan para pemain tim utama memakai nomor urut mulai dari 1 hingga 25. Piala Dunia Antar Klub 2025, Man City coret Jack Grealish. Man City tak menyertakan Jack Grealish ke Piala Dunia Antar Klub. Hal ini membuat isu kepergian dirinya semakin mengencang. Grealish menjadi salah satu 4 nama yang tak masuk ke dalam skuad. 3 lainnya yakni Mateo Kovacic yang sedang mengalami cedera, Jason McCarthy yang diizinkan memperkuat Inggris di Piala Eropa U21 dan juga Kyle Walker yang masih dalam masa peminjaman bersama AC Milan. BBC melaporkan Grealish terbuka dengan segala opsi mengenai masa depannya di musim panas ini, termasuk jika harus pergi demi mendapatkan menit bermain yang lebih. Van Gaal sebut MU kehilangan jati diri. Mantan pelatih MU yakni Louis van Gaal melontarkan kritik tajam kepada mantan klub asuhannya. Ia menilai bahwa MU kini lebih fokus kepada sisi komersial dibanding identitas sebagai klub sepak bola sejati. Sudah lebih dari 10 tahun sejak era kemasan dari Sir Alex Ferguson berakhir, namun setan merah belum juga menemukan jalan kembali ke puncak di sepak bola Liga Inggris. Konsistensi yang dulu menjadi ciri khas mereka kini terasa asing. MU perpanjang kontrak kiper yang segera memasuki usia kepala 4. MU dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak dari Tom Heaton. Kiper berusia 39 tahun ini akan bertahan di Old Trafford selama 1 musim lagi, meski hanya tampil di 3 kali dalam 4 tahun terakhir. Meski jarang turun di lapangan, Heaton dihargai karena pengalaman dan juga kepemimpinannya. Bahkan ia sempat dipanggil oleh pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate sebagai kiper latihan untuk Euro 2024. Victor Gyökeres ancam mogok demi bisa pindah klub. Victor Gyökeres, penyerang tajam milik Sporting Lisbon, dikabarkan siap mengambil langkah ekstrim demi memaksa kepindahannya di bursa transfer kali ini. Menurut laporan dari media Portugal Record, pemain asal Swedia tersebut bahkan mengancam akan mogok bermain jika klub tak mengizinkannya untuk segera hengkang. Sporting disebut-sebut menaikkan harga jual menjadi 70 juta pound sterling. Bahkan klausul pelepasannya mencapai 85 juta pound sterling. Kenaikan ini membuat Gyökeres frustasi dan bersikukuh tak akan kembali membela klub asal Lisbon tersebut. Arsenal keluarkan jurus rayuan maut untuk datangkan Rodrigo. Isu ketertarikan Arsenal terhadap Rodrigo ternyata bukan sekedar rumor belaka. The Gunners dikabarkan sedang berusaha untuk bisa membawa bintang Real Madrid tersebut ke Emirates Stadium. Menurut laporan The Athletic, Arsenal dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada sang agen dari pemain. Mereka menawari paket menarik termasuk jaminan posisi penting di skuad utama. Yang menarik adalah Arsenal menjanjikan peran sentral bagi Rodrigo
Diego jika bergabung. Janji ini sengaja diberikan untuk bisa meyakinkan sang pemain yang ingin lebih banyak mendapatkan menit bermain. Chelsea gigit jari Borussia Dortmund blokir transfer wingernya. Rencana Chelsea untuk bisa memboyong Jamie Pino Gittens di musim panas ini ternyata tidak semulus yang diharapkan. Borussia Dortmund dengan tegas menolak tawaran pertama The Blues untuk sang pemain mudanya tersebut. Romano mengungkapkan bahwa Chelsea mengajukan penawaran menggiurkan untuk Pino Gittens. The Blues disebut menawari paket senilai 55 juta euro kepada manajemen dari Dortmund, dan mereka berharap bisa membawa pemain muda itu sebelum Piala Dunia antar klub dimulai. Sayangnya tawaran tersebut tidak cukup untuk bisa meluluhkan Borussia Dortmund. Pupus Atletico Madrid blokir niatan Liverpool dan Barcelona datangkan Julian Alvarez. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat melepas Julian Alvarez di tengah meningkatnya minat dari klub-klub Eropa seperti Liverpool dan juga Barcelona. Meski Julian Alvarez jadi incaran sejumlah klub besar, Atletico Madrid tidak berada dalam posisi untuk bisa melakukan penjualan. Dengan kontrak yang masih panjang serta peran vitalnya dalam proyek jangka panjang Simeone, klub masih ingin bisa memakai jasanya tersebut. Simeone lantas membeberkan caranya memblokir ketertarikan klub macam Liverpool dan Barcelona kepada Julian Alvarez. Ia akan membuat sang striker tetap betah di Cityfast Metropolitano. Granit Xhaka untuk barisan tengah AC Milan. AC Milan mulai menyusun ulang rencana besar untuk musim depan setelah musim yang penuh bergejolak di musim kemarin, dan kini nama Granit Xhaka pun muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk barisan tengah milik Rossoneri. Bagi Milan yang sedang mencari keseimbangan dan juga identitas baru, Granit Xhaka menawarkan banyak hal. Konsistensi, ketenangan, dan juga pengalaman bermain di level tertinggi membuatnya jadi aset berharga. Leverkusen kabarnya siap membuka negosiasi di angka 20 juta euro atau sekitar 350 miliar rupiah. Pergi dari MU, Jadon Sancho balik kucing ke Borussia Dortmund. Ada kabar baru seputar masa depan dari Jadon Sancho. Pemain sayap MU itu dikabarkan berpeluang kembali memperkuat Dortmund di musim depan. Menurut laporan The Athletic, mantan klubnya yakni Borussia Dortmund siap memberinya kesempatan lagi. Dan menurut sumber yang sama, MU pada dasarnya tidak akan menghalangi kepindahan Sancho ke Borussia Dortmund. Namun mereka meminta klub Bundesliga itu membayar sekitar 25 juta euro. Diincar Chelsea Arsenal, MU pasang harga mahal untuk Alejandro Garnacho. Ada kabar terbaru yang menarik seputar masa depan dari Alejandro Garnacho. Pemain sayap asal Argentina tersebut dipastikan akan dilepas dengan harga selangit jika benar-benar dijual di musim kali ini. Berdasarkan laporan dari The Independent, MU disebut telah menetapkan harga jual Garnacho sebesar 70 juta pound sterling. Manchester United menilai harga tersebut merupakan nilai yang pantas untuk Garnacho. Pemain muda ini dianggap sebagai salah satu winger terbaik di Eropa pada usianya. Didamkan MU dan Al Hilal, sekarang Galatasaray pede datangkan Osimhen. Victor Osimhen nampaknya akan tetap berseragam Galatasaray musim depan. Wakil Presiden klub yakni Ibrahim Hatipoglu mengaku semakin yakin bahwa sang pemain bakal bertahan di Turki. Galatasaray awalnya tak berniat mendatangkan Osimhen karena sudah memiliki striker yang mumpuni, namun mereka akhirnya menyepakati transfer hanya dalam 2 hari. Proses negosiasi ini ditangani langsung oleh kepala transfer Abdullah Kafuku dan juga agen Italia yakni George Gardi. Dan dengan kerjasama tersebut peluang Osimhen bertahan kini semakin besar. Chelsea intip peluang angkut bintang Bayern Munchen. Klub Liga Inggris yakni Chelsea dikabarkan sangat serius mendatangkan Kim Min-jae. Bek tengah Munchen tersebut disebut menjadi salah satu target utama si biru di bursa transfer musim panas. Ketertarikan Chelsea terhadap Kim Min-jae tidak lepas dari performa solid yang ditunjukkannya selama masih di Munchen. Munchen dikabarkan bersedia mendengarkan tawaran untuk bek 27 tahun itu. Jika ada tawaran yang memenuhi ekspektasi, maka Munchen tidak ragu akan melepas sang pemain. Juara mah bebas, usai Florian Wirtz, Liverpool kini mau beli Alexander Isak. Liverpool tampaknya belum berhenti belanja pemain di bursa transfer musim panas. Liverpool kini mengincar striker Newcastle United yakni Alexander Isak sebagai rekrutan terbaru mereka. Liverpool terlihat sangat aktif di bursa kali ini. Awal bulan yang lalu, mereka sukses mendatangkan Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Dan baru-baru ini Liverpool membuat gebrakan dengan menyiapkan dana sekitar 150 juta euro untuk bisa memboyong Florian
Emirates menuju Anfield Stadium. Dan yang terbaru kini Liverpool sedang mengincar striker Newcastle United yakni Alexander Isak. Tolak kontrak baru di Munchen, Leroy Sané hengkang ke Galatasaray. Leroy Sané resmi menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan oleh Bayern Munchen kepadanya. Gelandang sayap Jerman itu kini memutuskan untuk pindah dari klub Bavaria di musim panas. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Sané telah menyetujui kontrak 3 tahun dengan klub Turki yakni Galatasaray. Dan Sané akan mendapatkan gaji sekitar 15 juta euro per musim dengan klub asal Turki tersebut. Milan dan Atletico capai kesepakatan soal Theo Hernandez. Kepergian Theo Hernandez dari AC Milan nampaknya tinggal menunggu waktu. Rossoneri dikabarkan telah menyelesaikan proses negosiasi dengan Atletico Madrid dan Theo siap kembali ke tanah kelahirannya sebagai pesepak bola profesional. Kini kabarnya kedua klub sudah mencapai kesepakatan dan tinggal menunggu pengumuman resmi. AC Milan dikatakan menerima tawaran yang masuk meski nilainya tidak sesuai dengan harapan awal mereka. Atletico hanya perlu membayar sekitar 23 juta euro plus bonus tambahan yang tidak dirincikan. Angka itu tergolong murah, mengingat nilai pasar Theo saat ini di kisaran angka 40 juta euro. Irwego Kevin De Bruyne sepakat pindah Napoli. Kevin De Bruyne akhirnya memastikan langkahnya untuk bergabung dengan Napoli. Gelandang asal Belgia ini telah sepakat untuk bergabung dengan klub asal kota Naples. Pemain 33 tahun ini akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Opsi perpanjangan kontrak pun juga sudah dipastikan apabila performanya memuaskan. Dengan pengalaman dan juga kualitas De Bruyne, Napoli punya peluang besar untuk bisa mempertahankan gelar Serie A musim depan.